Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Ya, baik. Sebelum kita belajar pada hari ini anak-anak, kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya dulu. Ya, silakan. Maju ke depan ya. Teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi. Tangan ke atas, 3, ya. Tangan ke atas, menggapai kita. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucapkan semua kepadamu. Dan Bapa telah menolong kami di rumah sampai di sekolah. Sebentar lagi kami akan belajar, berikan kami pintar dan kekuatan dalam menerima mata pelajaran dari Bapak Ibu guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, silakan dulu. Sekarang Ibu cek kehadiran anak-anak kami ya. Bagaimana, sudah hadir semua? Semua hadir? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Semua hadir. Tidak ada yang sakit ya? Iya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu karena sebelum kita belajar pada hari ini, kita bernyanyi. Lagu wajib, siapa yang bisa memimpin lagu wajib? Saya Bu. Teman-teman, mari kita bernyanyi satu lagi. Satu nusa, satu bangsa, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan dulu. Bagaimana? Masih ada semangatnya? Masih. Oke. Sebelum kita belajar pada hari ini, mata pelajaran yang kita pelajari pada hari ini adalah bahasa Indonesia. Ya, dengan ide pokok ya. Ya, pokok materi kita pada hari ini anak-anak yaitu menemukan ide pokok dan pendukung pada bacaan. Sekali lagi ya, menemukan ide pokok, pendukung pada bacaan. Ya. Sebelum itu dulu harus kita ketahui apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan ya. Ya. Ini ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Peserta didik dapat membaca teks ya dengan fasih dan membedakan ide pokok dan ide pendukung dari teks sesuai dengan jenjangnya.
Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita harus tahu membaca, mahir untuk membaca. Ya, kemudian kita membagikan nanti teks yang kita baca pada hari ini. Sebelum itu, Ibu bagikan, Ibu tampilkan apa teks yang kita baca pada hari ini. Ya, ini dia. Ini ya, teks yang kita baca. Yang judulnya adalah upacara adat. Apa nah? Upacara adat. Ya, itu bacaan kita pada hari ini. Sekarang Ibu bagikan ya teks yang kita baca pada hari ini. Karena anak-anak kami nanti membaca dalam hati. Ya. Ya. Oke, ya, sekarang Ibu bagikan ya bacaan kita pada hari ini. Baca baik-baik ya. Nanti Ibu suruh ke depan lagi untuk membacakan kembali. Ya. Ya. Silakan dibaca ya anak-anak. Dipahami apa isi teks yang dibaca. Silakan. Ya. Diperhatikan ya apa isi bacaan yang dibacakan pada hari ini ya. Bisa? Bisa dibaca? Bisa. Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Sudah siap dibaca? Sudah. Oke. Diperhatikan Ibu ya. Ibu jelaskan. Ini ya isi bacaan kita pada hari ini mengenai upacara adat. Apa judulnya? Upacara adat. Upacara adat. Tadi tujuan pembelajaran kita adalah membedakan ya ide pokok dan pendukung pada bacaan atau pada setiap paragraf. Ya, pada bacaan kita di sini ada berapa paragrafnya? Ada 4. Setiap paragraf kita harus menentukan mana ide pokok dan mana ide pendukung. Ya, salah satu contohnya di sini adalah mengenai paragraf pertama. Ya, kita tentukan yang mana ide pokoknya. Ada ide pokok pada paragraf pertama adalah yaitu upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Itu adalah ide pokok pada paragraf pertama. Setelah nanti itu sudah Ibu jelaskan, anak-anak kami bisa menyelesaikan nanti menentukan ide pokok pada paragraf kedua dan berikutnya.
Bagaimana? Bisa? Bisa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Ya. Sebelum dibacakan kembali ke depan, kita fokus. Ya. Ya. 3, ya. Fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Yes, yes, yes. Tepuk tangan. Luar biasa semangatnya. Sekarang kita membaca ke depan. Ya, anak-anak kami membaca ke depan. Siapa yang bisa berani membaca ke depan? Dari mana? Kelompok mana? Ya, silakan. Dengarkan ya. Perhatikan. Ayo berliterasi. Upacara adat. Upacara adat merupakan bagian dari adat istiadat sebuah suku. Upacara adat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menelusuri jejak sejarah masyarakat di suatu daerah. Ada bermacam-macam upacara adat di Indonesia. Ada upacara adat pernikahan, menyusuri hasil panen atau acara keagamaan. Salah satu upacara adat yang ada di Indonesia yaitu Peuton Anek Utano yang berasal dari Aceh. Upacara Peuton Anek Utano merupakan upacara adat yang artinya turun tanah. Upacara ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 44 hari. Upacara ini bertujuan agar sang bayi tumbuh sehat serta memperoleh keselamatan dan perlindungan dari Tuhan. Pada upacara Peuton Anek Utano, seorang tokoh masyarakat akan menggendong si bayi menuruni tangga yang disiapkan untuk upacara. Tujuannya adalah agar ketika si bayi telah dewasa, ia dapat mengikuti jejak sang tokoh masyarakat. Jika anak yang dituruntanahkan adalah anak perempuan, anggota keluarga akan bergegas menyapu dan menampi beras. Tujuannya agar si bayi menjadi anak yang rajin. Sementara jika anak laki-laki, prosesi yang dilakukan adalah mencangkul tanah dan mencincang batang pisang. Tujuannya agar si bayi menjadi lelaki yang senantiasa bekerja keras dan berjiwa kesatria. Ya, tepuk tangan. Kita lihat cara membaca ke depan ke kelas. Ya. Perlu kita perhatikan anak-anak, cara membaca teks harus kita melihat bagaimana cara menggunakan tanda baca. Ya, beberapa tanda baca yang ada pada bacaan. Ya, apa yang kalian ketahui anak-anak? Tanda baca yang ada dalam bacaan. Contohnya tanda titik, kemudian tanda koma yang sering kita jumpai pada bacaan. Bagaimana, jelas? Jelas. Iya. Kemudian kita melanjutkan ya, sebelum kita mengerjakan nanti ya pekerjaan kita, setiap kelompok masing-masing mengerjakan LKPD ya. Untuk itu dulu anak-anak kami harus tahu apa perbedaan ya, perbedaan dari ide pendukung dan ide pokok dalam bacaan. Ya, kita perhatikan, anak-anak kami memperhatikan ke depan. Ini ya, kalimat pokok adalah kalimat yang mengandung gagasan pokok. Sedangkan kalimat pendukung adalah kalimat yang mengandung gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah kalimat inti dan dasar pikiran sebuah paragraf. Gagasan pendukung menjelaskan tentang gagasan pokok tersebut agar lebih mudah. Itulah perbedaan dari ide pokok dan ide pendukung dalam bacaan. Bisa dimengerti? Bisa. Masih semangat lagi? Masih. Tepuk tangan. Sekarang ya, kita anak-anak kami menyelesaikan pertanyaan yang ada nanti di LKPD. LKPD itu adalah lembar kegiatan peserta didik. Ini kita bentuk kelompok
Ada beberapa kelompok kita bentuk, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Dan sebelum mengerjakannya harus kerjasama yang baik. Jangan ada yang duduk-duduk santai tapi tidak mengerjakan. Tapi harus ada kerjasama yang baik. Itu yang penting dalam kerja kelompok. Ya. Yang pertama dulu kita bagikan kelompok 1. Ya, ini. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Perhatikan Ibu ya. Ini LKPD peserta didik. Cara mengisinya, lihat dulu, perhatikan. Sudah tahu? Sudah. Ya. Lembaran pertama sudah tahu? Sudah. Ya. Kemudian masuk pada lembaran kedua. Apa yang terdapat pada lembaran kedua anak-anak? Yaitu menentukan ide pokok dan ide pendukung. Sekali lagi, baca. Menentukan ide pokok dan ide pendukung. Sekali lagi, biar serentak. Menentukan ide pokok dan ide pendukung. Iya, bagus. Kemudian pada lembaran ketiga ya. Ada? Ini mengenai identitas pemilik. Yang artinya ini anak-anak, karena kini pekerjaan kelompok. Ditulis nama kelompoknya. Contohnya kelompok 1. Dan kelas mana? Kelas 4. Begitu juga dengan kelompok 2. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Kelompok 4, 3. Bisa? Bisa. Iya. Kemudian kita melanjutkan pada lembar berikutnya, yaitu ada bacaan pada LKPD. Ya, sudah? Ya. Ini dibaca. Bacalah teks berikut. Kemudian dia temukan ide pokok dan ide pendukung pada bacaan. Ya. Kemudian pada lembaran berikutnya adalah menyelesaikan pertanyaan yang ada di LKPD. Apa soal dari pertanyaan ini? Apa tadi anak-anak? Menentukan ide pokok Dan ide pendukung. pada Bacaan. ya, kita selesaikan yang pertama dulu, paragraf pertama. Kemudian nanti pada paragraf kedua dan paragraf ketiga. Bisa dimengerti? Bisa. Ibu berikan waktu kepada anak-anak kami untuk bekerja kelompok. Ya, harus kerja sama yang baik ya. Silakan kerjakan anak-anak. Kalau sudah siap nanti kita menampilkan hasil kelompok setiap masing-masing. Ya, kerjakan. Kerjakan. Mana kelompok 2? Ya. Di mana kelompok 3? Kerjakan ya. Tidak banyak waktunya ya. Ya, bagus sekali kelompok 1 kerjasama yang baik. Ya, bagus ini ya. Bagus, kerjasama yang baik. Ada kelompok 1 ya. Kelompok 2? Ya, oke. Dibaca teksnya, baru nanti dijawab. Ya, ditentukan setiap paragraf. Ya.
ya. Cak. Kelompok 3. Mana? Mana kelompok? Mana kelompok 3? Sebentar lagi ya, mau siap kan? Iya. Ya, bagaimana kelompok 1? Mau siap? Mau. Bisa dimengerti, nak? Bisa. Bagus. Kelompok 2 masih dalam pengerjaan ya. Belum lagi siap ya. Kelompok 3 sebelum ya. Oh, satu gerak-gerak semangat ya, semangat belajar. Lagi ini membaca ya. Terus ini paragraf ke-2. Nanti paragraf ke-1. Udah ya. Kamu ke-3 nanti ya. Terus. Ada yang tidak jelas? Tidak. Pintar ya. Pintar. Iya. Sudah siap? Sudah. Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Tunjuk tangan dulu. Mana kelompok 1? Iya. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2. Kelompok 3. Iya, tepuk tangan dulu. Sekarang karena sudah siap pekerjaannya, diselesaikan oleh setiap kelompok masing-masing. Dan sekarang ditampilkan di ke depan ya, untuk membaca hasil pekerjaannya. Yang pertama dulu dari kelompok mana ya? Kelompok 1. Ya. Silakan kelompok 1 tampil ke depan. Tepuk tangan. Ya. Baiklah teman-teman. Dengarkan ya. Baiklah teman-teman, ini hasil dari kelompok 1. Ide pokok pada paragraf pertama. Desa pertama adalah Desa Oles Sari Banyuwangi. Ide pendukung pada paragraf pertama memperagakan kegiatan membajak sawah sambil mengendong boneka sambil mengikuti irama musik. Itulah hasil dari kelompok 1. Iya, tepuk tangan. Kelompok 1 luar biasa. Sekarang kelompok mana ya? Antara 2 dan 3 ini. Nah, oke. Kelompok 3. Ya, tepuk tangan.
Ya, tepuk tangan. Tinggal kelompok 3 yang belum tampil. Siapa di antara kelompok 3 ini? Ya, silakan Nak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 ini. Teman-teman, ini hasil kelompok 3. Ya. Ide pokok paragraf ketiga. Desa kedua adalah desa Cempuka. Dibalik dengan tali baris, gerakannya menirukan pemuda kata berani yang menerjang medan perang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Biasanya bagus sekali pekerjaan dari kelompok masing-masing. Sekarang karena sudah tadi dibacakan ke depan hasil pekerjaannya, mungkin anak-anak kami ada yang tidak jelas, ya, ada yang tidak dimengerti pada hasil pekerjaannya masing-masing. Boleh diberikan pertanyaan supaya nanti anak-anak kami bisa mengerti. Kelompok mana ini? Oke, dari kelompok 2. Apa ciri-ciri kalimat utama? Betul sekali, pertanyaan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Apa ciri-ciri kalimat utama? Ya. Siapa yang bisa menjawab di antara kelompok 3 dan kelompok 1 ini? Siapa yang berani? Oke, dari kelompok 3, silakan. Kalimat utama harus dipilih dan tidak boleh disamakan satu Iya, tepuk tangan yang luar. Jawabannya bagus sekali. Ya. Masih ada lagi pertanyaan anak-anak? Sudah selesai. Oke, silakan dari kelompok mana lagi nih? Kelompok 3. Kelompok 3, silakan. Di mana biasanya terdapat ide pokok paragraf? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Di mana biasanya terdapat ide pokok paragraf? Siapa yang bisa menjawab? Sebu. Dari kelompok 1, oke, silakan. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf dan diikuti kalimat pelengkap. Iya, bagus sekali jawabannya. Karena kalimat utama itu terdapat di awal kalimat. Bagaimana? Sudah jelas semua? Sudah. Sudah dimengerti semua? Sudah. Masih ada lagi yang ditanyakan? Tidak. Masih semangat anak-anak? Masih. Tepuk tangan yang luar biasa. Ya, sekarang karena pekerjaannya sudah selesai, dijawab LKPD pada setiap paragraf, ya. LKPD ini dikumpulkan ke depan nanti. Ibu panggil setiap kelompok masing-masing, ya. Perhatikan dulu LKPD-nya, apakah sudah ditulis nama kelompoknya, apakah sudah ditulis kelasnya, diperhatikan dulu. Perhatikan LKPD-nya. Nah, apakah semua sudah diisi? Sudah? Ya, kelompok 1 kelas 4. Iya, bagus. Ya, nanti dikumpulkan ke depannya, dipanggil satu-satu orang maju ke depan. Bagaimana kelompok 2 ini? Iya, jadi tulis ya. Kelompok 3. Nah, belum lagi ditulis kan? Tulis ya, nama kelompoknya. Nama kelompok 3 kelas 4, silakan tulis ya. Masih belum ditulis. Ya, sekarang karena sudah selesai dikerjakan, Ibu panggil ya, jangan semua maju ke depan, hanya satu orang dari kelompok masing-masing. Ya. Kelompok 1 menyerahkan hasil LKPD. Silakan. Kelompok 2. Bagus. Kelompok 3.
Ya. Ini ya, semua sudah diserahkan dari kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kelompok 2 sudah. Ini. Ya. Kelompok 3 sudah. Oke. Bentar lagi ya Ibu periksa hasil LKPD-nya ya. Apakah sudah semua diisi ya? Iya, semua sudah dikerjakan dengan baik. Luar biasa ya. Anak-anak kami pada hari ini semangatnya untuk belajar. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, hasil dari kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, dan 3. Bagus sekali hasilnya. Sangat memuaskan ya. Dan kepada anak kami, ya, dengarkan Ibu, jangan malas untuk belajar, apalagi membaca buku, karena membaca itu sangat penting. Bisa nanti anak-anak kami sukses ke depan. Tapi dalam membaca itu kita memperhatikan ya, bagaimana kita menggunakan beberapa tanda baca yang ada dalam bacaan. Bisa? Bisa. Dan bukan hanya di sekolah membaca anak-anak, tapi juga di rumah. Diperbanyak untuk membaca buku. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Kemudian anak-anak kami, karena sudah selesai pekerjaan kita pada hari ini, kita boleh pulang ya. Yang mudah-mudahan nanti belajar semakin semangat. Semakin semangat untuk belajar kembali. Pesan Ibu kepada anak-anak kami, ya, kalau pulang nanti jangan main-main di jalan, ya, dijaga kesehatan. Sampai di rumah, ya, salam orang tua, kemudian dibantu orang tua di rumah. Jangan lupa belajar kembali. Ya, bisa? Bisa. Nah, sebelum kita pulang, semua bukunya dulu dirapikan, dikumpulkan di dalam tas. Ya, Ibu berikan waktu kepada anak kami untuk membersihkan mejanya supaya bukunya bisa rapi. Silakan dari kelompok 1. Oke, sudah bersih ya. Bukunya nggak ada lagi di atas meja ya. Oke, kelompok 3. Ya. Sebelum kita pulang, ya. Apa pekerjaan kita mana? Bernyanyi. Siapa yang berani memimpin kita ke depan? Saya, Bu. Oke, silakan, Nak. Teman-teman, mari kita bernyanyi sekarang. Mari kita bernyanyi Garda Pancasila. 1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur.
dalam doa sebelum pulang. Saya Ya, silakan. teman-teman sebelum kita berdoa mari kita bernyanyi terpuja di 1, 3. Terpuja di 1 tata, terpuja di 2 tata, terpuja di 3 tata, terpuja di 4 tata, terpuja di 5. Semua berbunyi 1, 2, 3 bersiap berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sehingga bisa kami menerima mata pelajaran dari Bapak Ibu kami. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Kiranya Tuhan mengantar kami di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Siap. Kepada Ibu Guru terhormat. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Tegak gerak. Bu barisan jalan. No. Hati di jalan ya. Hati di jalan ya.